Hello guys, terima kasih sudah mampir di channel Willy Prince. Bagi Anda yang akan menonton video ini, silakan dapat mensubscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis, silakan tinggal menekan tombol subscribe ini untuk mendukung channel saya mencapai 1000 subscribe sehingga boleh berkembang untuk senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih. Oke, kita mulai aja ya. Terima kasih sudah datang di live channel Willy Prince. Sudah ikut tergabung di kuliah sejarah gereja umum, tapi kita lebih santai supaya kalian gak stres, ya. Kita lebih santai, relax, karena sejarah gereja ini harus dilakukan dengan hal yang santai. Kita lebih kepada tanya jawab ya, interaktif. Karena kalian kan nggak ada tugas kelompok kan, harusnya ada tugas kelompok ya kemarin ya. Tapi karena lockdown, jadinya tugas kelompok diganti dengan ini, seperti yang kita lakukan sekarang. Tolong yang lain sampaikan di grup ya, suruh gabung. Sekina ya. Ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Enggak, 8. aku gini aja. Kami 8. Mana? Terus aja tambah. Apanya? Mana? Coba Sini di mana? Ada lagi yang belum nih? Siapa yang belum masuk ini? Pak. Mana Tapi Sriwati? bisa. Mana? Lagi dikit lagi. Sriwati. Sini. Ya, ada yang Kayak mudik. Yang laki kok belum ada yang laki ya? Iya. Yang laki-laki. Mana Alex? Beda. Beda kamar, Pak. Tadi Alex ke itu apa namanya? Ke lab. Enggak ada suaranya, Cek. Harapan mana harapan? Itu harapan tuh. Mana? Lagi Alex pulang. Di belakang tangga. Mana harapan? Hadir. Itu di belakang tangga, Pak. Kan itu ada tangga tuh, di belakangnya. Mana? Berkelihatan. Oh ini. Ini yang belum hadir siapa yang belum hadir? Laki ya? Kurang yang laki ya? Ya, Pak, yang laki. Oh. Ada. Ya, kita masuk ke perang salib ya. Aku ada kok, Pak. Aku mau dengerin, cuman lagi ini. Aku mau dengerin kok, Pak. Oh ya. Belum. Bilang. Karena di lab ya? Nanti. Ini hadir. Itu mereka. Ya, kemarin Hai. Dikejarin. Hai. Kita kalau ngomong itu langsung kelihatan. Kamu udah nyampe? Kita Tambayong. Olina. Nono. Mereka Nono. halo adik-adik. Halo, Pak. Ya, kemarin kalian sudah baca tentang perang salib ya. Perang salib. Ya. Kita tahu bahwa Islam itu adalah sangat kuat dalam hal politik ya. Didirikan pada abad ke-7 oleh Muhammad. Muhammad itu tokoh politik dan hidup di tanah Arab, dan dia itu agamanya politeisme ya. Jadi waktu itu ada Kristen yang majemuk, ada Kristen-Kristen yang boleh dikatakan bukan Kristen yang memegang ajaran yang benar, tapi lebih banyak Kristen-Kristen yang dipengaruhi oleh penyembahan berhala. Dan Muhammad hidup pada zaman itu ya. Terus saudara kalau melihat di situ, di Syria itu waktu itu dikuasai oleh Romawi Timur ya, Romawi Timur dan Persia, yang sekarang itu namanya Irak dan Iran. Ibu kota Syria itu Antioquia. Kalau saudara tahu Syria, sekarang itu ibu kotanya Antioquia di zaman sejarah gereja. Yang dikenal dengan Damsyik dan Edessa. Yang sekarang itu Turki ya. Kalau saudara tahu Turki itu dulu itu Syria itu Turki. Jadi Kristen yang dikenal oleh Muhammad adalah orang Kristen yang ada di Syria, yang ada di Turki, terutama di Mekah dan Medina. Kalau saudara lihat di tahun 319
Ada masa keilahian Yesus ketika Arius sebagai diaken Alexandria. Jadi Arius itu diaken Alexandria. Misalnya tentang masalah Trinitas. Masalah berikutnya adalah Kristologi yang memuncak pada zaman Nestorius. Lalu ada Cyrilius yang menekankan keilahian Yesus. Ya, di Mesir dan Syria, mereka mendirikan gereja yang namanya Koptik. Jadi di Syria itu ada nama gereja namanya Gereja Koptik yang ada di Mesir, dan Yakobit yang ada di Syria. Jadi gereja Koptik itu yang dikenal dengan yang namanya Gereja Ortodoks Timur, yang sekarang dikembangkan oleh Bambang Nursena. Terus ada juga namanya Pendeta Alexander. Alexander siapa itu? Dia pendirinya Gereja Ortodoks Indonesia. Itu terkenal dengan namanya Koptik ya. Ya, kekristenan yang dikenal oleh Muhammad, Nabi Muhammad, yang dikenal dengan Nabi oleh orang Muslim, umat Muslim ya. Tapi kita nggak mengenal dia sebagai Nabi, dia hanya tokoh politik. Kalau Kristen mengenal Muhammad itu hanya tokoh politik yang pandai, yang pinter, tetapi kurang berpendidikan. Jadi situ kalau kita melihat kekristenan yang terpecah-pecah adalah kekristenan yang etnis, sosial, politis, teologis, dan rakyat Syria umumnya dihuni kaum penjajah yang namanya orang-orang Yunani yang berkiblat ke Bizantium. Bizantium itu gereja timur. Gereja timur dan orang-orang terjajah yaitu orang-orang pribumi. Jadi sinilah perjumpaan Muhammad dengan Kristen. Kalau sudah lihat di diktat ada perjumpaan Muhammad dengan Kristen, ada ketemu ya di halaman perjumpaan Nabi Muhammad dengan Kristen. Itu di situ dikenal kalau dalam dunia kekristenan sebelah barat ada namanya kerajaan Abyssinia atau Ethiopia yang beraliran Yakobit ya, gereja Yakobit yang ada di Mesir tadi. Lalu sebelah timur ada namanya gereja Nestorian yang ada di Persia. Dan utara ada namanya Kristen Bizantium yang dikenal dengan Salcedon. Muhammad sendiri lahir di Mekah tahun 570 ketika Panglima Abyssinia atau Panglima beraliran Yakobit. Oh, ini ada yang masuk sebentar. Ya, beraliran Yakobit. Di sini kalau kita melihat ketika Panglima Abyssinia, selamat datang Kak Juti. Shalom. Ya, kita lanjut ya. Ketika Panglima Abyssinia yaitu Abraham mengepung kota ya, mengepung kota, tiba-tiba tentaranya kena wabah penyakit sehingga terpaksa mengundurkan diri. Ya, banyak sarjana barat tentunya yang disangkal oleh Islam berpendapat bahwa Muhammad mengenal kekristenan dari kaum awam. Jadi Muhammad itu mengenal kekristenan dengan kaum awam, bukan dari para teolog. Sehingga tulisan-tulisan Nabi Muhammad yang dikenal dengan hadis Nabi Al-Quran itu adalah kutipan dari Taurat, Zabur atau kitab Mazmur dan Injil. Jadi Taurat, Zabur dan Injil. Dan Injil yang kita pegang menurut mereka adalah Injil yang palsu. Karena mereka menganut Injil Barnabas. Jadi Barnabas itu tidak menulis Injil. Barnabas itu menulis tulisan, tapi bukan Injil. Makanya ada Injil Thomas, ada Injil Barnabas yang dikenal, tapi itu bukan Injil. Injil itu hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya 4 Injil yang kita pegang. Dan mereka memegang yang namanya Injil Barnabas yang dinyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot yang disalibkan. Itu yang sampai hari ini menjadi perdebatan di media sosial oleh kalangan sarjana Muslim dan sarjana Kristen, termasuk Zakir Naik. Ya, Zakir Naik dan para teolog-teolog Muslim pun tidak menyetujui kalau yang disalib itu adalah Yesus. Ya, kalau kita melihat cerita Muhammad mengenal Kristen-Kristen yang seperti itu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 82 mengatakan, dan sesungguhnya engkau dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman Islam ialah orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani atau Kristen. Jadi sebenarnya Islam dan Kristen itu dulu sangat dekat. Ya, zaman Muhammad melakukan namanya jihad itu kepada orang-orang yang menyembah berhala. Bukan orang Kristen, tapi orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala, itu yang diperangi oleh Muhammad, yang dikenal dengan jihad.
Jadi Islam dan Kristen dulu berdamai, rukun. Tetapi Muhammad punya kepentingan politik untuk mempengaruhi orang Yahudi dan Kristen untuk menjadi penganut agama Muslim. Dan ia menolak agama Yahudi dan Kristen sebagai jalan yang benar, sehingga di sini Muhammad ketika di Mekah, waktu dia tinggal di Mekah, dia menolak agama Yahudi, ajaran agama Yahudi dan Kristen sebagai jalan yang benar dan lebih mengikuti ajarannya Ibrahim. Lalu ia menolak penyalipan Yesus, itu ada di dalam surat Al-Quran. Ia memerintah umatnya untuk tidak bersahabat dengan orang Kristen. Jadi di satu sisi ada ayat sebelumnya, ayat yang sebelumnya itu mengatakan bersahabatlah dengan Kristen, tapi di ayat-ayat berikut, jangan kamu temani orang Kristen. Jadi seperti kita itu jangan bersahabat, jangan terlalu dekat dengan mereka. Lalu ia mengutuk orang Yahudi dan Kristen serta menganjurkan mereka membayar pajak, membayar upeti, dan dianggap Kristen dan Yahudi menjadi golongan kedua. Ia menyerang ajaran Kristen bahwa Yesus anak Maria adalah anak Allah. Jadi mereka nggak setuju kalau Yesus itu anak Allah. Bagi mereka Yesus itu hanya sebagai nabi yang diciptakan tapi nggak punya dosa. Aneh ya, nabi diciptakan tapi nggak punya dosa. Padahal manusia semua berdosa kan? Semua nabi berdosa, punya benih dosa. Tapi bagi mereka Yesus itu nabi, bukan anak Allah, apalagi Tuhan. Dan mereka tidak mengakui ketritunggalan. Makanya seringkali perpecahan Tritunggal itu sesuatu hal yang bertolak belakang dengan ajaran mereka yang memegang monoteis. Ya, ini sekilas tentang Muhammad. Saudara bisa lihat aja di diktat, saya hanya membaca sekilas. Ada pertanyaan sebelumnya tentang Islam dan Muhammad sebelum saya masuk di perang salib? Ada yang mau ditanyakan tentang Muhammad dan pendirian mengenai Islam di abad ke-7. Jadi Islam itu berdiri di abad ke-7. Dia masuk ke Indonesia abad ke-13 dan mengembangkan kekuasaan. Jadi Islam itu sangat kental dengan politik. Ya, mereka sangat kuat dengan politik dan hal-hal yang dunia. Makanya tentang hal sorga, itu mereka kaitkan dengan hal yang duniawi. Masuk sorga, ketemu bidadari cantik, ditemani bidadari, itu kan hal yang lahiriah. Beda sama kita kan? Kalau kita kan rohani. Kalau mereka itu seperti ya hal-hal yang dunia gitu, bidadari cantik dan minum susu apa, makanya macam-macam lah. Kalau bisa lihat di ajaran-ajaran mereka di YouTube itu banyak. Ada yang mau ditanyakan? Nanya Pak. Silakan, Sekina gimana? Ya kan di yang halaman 41 yang perjumpaan Muhammad dengan kaum Kristen. Ya. Nah di situ kan yang di paragraf 2 itu Muhammad dinubuatkan oleh Bahira, seorang bidat aliran Arya. Nah, itu udah aliran apa lagi Pak? Yang akan menjadi nabi selanjutnya. Aliran apa namanya? Aliran Aryan. Aryan. Muhammad dinubuatkan oleh Bahira, seorang bidat aliran Aryan. Itu emang bidat yang ada di gereja timur atau gimana Pak? Ya, Aryan ini kan sebenarnya Arianus ya. Dari singkatan Aryan. Aryan itu Arian di gereja timur. Itu di gereja timur itu pada zaman itu ada yang namanya bidat. Jadi gereja timur banyak muncul bidat-bidat, termasuk Nestorian, Arianus. Termasuk akhirnya munculnya Saksi Yehova. Saksi Yehova itu sebenarnya dari Arianus. Yang menganggap bahwa Yesus itu diciptakan, Yesus hanyalah manusia sempurna yang diciptakan, diutus untuk memberitakan perintah dari Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi yang diutus sebagai manusia yang tanpa dosa, yang punya moral yang baik. Itu Aryan yang dipegang oleh Saksi Yehova. Jadi bidat. Jadi gereja timur itu banyak muncul bidat, tapi kalau gereja barat itu muncul banyak filsafat, banyak liberal, paham liberalisme, ateis, filsafat itu muncul dari gereja barat. Tapi kalau gereja timur itu muncul bidat. Makanya bidat itu yang mempengaruhi Muhammad sehingga mereka menolak ketuhanan Yesus, apalagi ketritunggalan. Karena muncul dari bidat ini. Ada lagi pertanyaan? Yang lain. Ada yang bertanyakan yang lain?
Dari Eunike, harapan nih kan saya pinter nyanyi nih harapan. Gimana harapan? Tanya. Delce atau Paulina? Ada yang bertanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Saudara nanti akan bertemu dengan... Tanya, Pak. Hah? Siapa yang bertanya? Minta, Pak. Milik Bapak. Milik kamu bertanya, Pak. Milik lagi bersiapin dengan pertanyaan. Bentar lagi, Pak, dia bertanya. Mana dia? Ya, silakan bertanya. Ayo, Mil. Nggak jadi dia tanya. Mana? Jadi enggak bertanya? Milka. Nggak jadi, Pak. Dia bercanda. Bercanda, Pak. Nggak jadi. Kak Juti bertanya. Lanjut, Pak. Ada Pak. Hah? Aduh. Ada? Enggak ada pertanyaan? Ada, Pak. Aduh. Kamu jelas. Ada. Pak Juti masih sering ya? Di Malaysia banyak pengikut ajaran Muhammad ya di Malaysia. Ya Pak ya? Mana dengan di Malaysia itu ajaran mereka? Apakah mereka itu lebih kepada moderat atau lebih kepada yang fanatik ya? Seperti apa kalau di sana? Kalau di sana Pak ya mayoritasnya kan Muslim Pak, tapi sana kan kalau Kristen kan ya ajarannya itu masih ada cuma sedikit. Tapi kalau di sana Islam lebih kepada apa? Orang fanatik Pak. Kalau kita apa-apa perkara yang itu yang bersangkutan dengan apa ajaran kita terkadang akan dibantah orang. Di Indonesia ya sangat pendetik Pak. Kalau kita Kristen ya kita tidak boleh begitu hina apapun yang berkaitan dengan Islam Pak. Karena di Indonesia Islam sana memang fanatik. Di mana? Ya. Tapi Kristen di sana bisa berkembang kan Pak? Kristen bisa berkembang untuk beribadah kan bebas ya di Malaysia? Kalau di sana Pak Kristen ya bebas beribadah Pak, bebas tidak ada halangan Pak. Oh ya, puji Tuhan lah. Cuma kita saling menghormati lah di sana tuh, saling menjaga satu sama lain. Karena di sana kan agama Islam kan adalah agama resmi di Malaysia Pak. Jadi kita tidak boleh menghina ke apapun tentang agama di orang Pak. Jadi harus saling menghormati lah Pak, gitu Pak. Gitu. Siap. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung di perang salib. Nggak ada yang bertanya? Oh, saya mau bertanya lagi Pak. Oh iya, silakan. Saya tanya Pak. Pak, kira-kira kapan Islam masuk ke Indonesia Pak? Dan di wilayah mana pertama Islam disebarkan Pak? Ya, Islam masuk ke Indonesia itu di abad ke-13. Jadi kalau saudara belajar sejarah gereja Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13. Dia pertama kali masuk itu di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat dan Aceh. Jadi Aceh atau Serambi Aceh dan Jawa Barat yang dikenal dengan Sunda. Ya, dia masuk melalui kerajaan, melalui pedagang, dan melalui perairan laut, sehingga dia menguasai perairan Nusantara mulai Pulau Jawa dan Sumatera, terutama di bagian Aceh. Itu pertama kali Islam masuk melalui perdagangan yang dibawa oleh orang-orang Jazirah Arab pada zaman itu. Nanti saudara lebih lanjut bisa belajar di sejarah gereja Indonesia. Untuk lebih detail perkembangan Islam ada di Indonesia. Makanya Indonesia ini nomor 1 di dunia mayoritas agama ya. Sekarang bukan lagi mayoritas ya, karena sudah mulai bergeser ya mereka
Kristen juga sudah mulai banyak di Indonesia. Ya semua itu karena Tuhan ya yang bekerja, bukan karena kita, tapi semua itu karena Tuhan. Makanya kekuatan kita tuh cuma doa, doa penginjilan. Jadi saudara harus kuat penginjilan, kuat berdoa. Dua ini senjata kita untuk bisa menjangkau. Bukan perdebatan. Perdebatan boleh ketika dalam situasi-situasi tertentu. Karena pada zaman dulu di Indonesia itu terjadi pertobatan massal itu melalui perdebatan yang dilakukan oleh Kiai Sadrak dan Paulus Tosari. Dulu Paulus Tosari, Kiai Sadrak itu Muslim, Pak. Terus dimenangkan oleh Kulen dari orang Belanda. Akhirnya mereka bertobat dan mereka banyak berdebat dengan kiai-kiai. Kiai kalah. Akhirnya kiai tersebut dan pengikutnya jadi Kristen. Jadi pada zaman dulu kalau berdebat, pemimpinnya kalah, otomatis pengikutnya harus ikut berpindah agama. Demikian sebaliknya. Kalau Kristen kalah, pendetanya kalah, umatnya harus jadi orang Muslim. Itu pada zaman dulu seperti itu di Indonesia. Oke, jelas Pak Titi? Jelas Pak. Jelas Pak. Ada yang bertanya lagi? Sebelum kita masuk perang salib? Udah jelas semuanya? Jelas, Pak. Sekina, nongol hilang Sekina. Kamu lagi ngapain Sekina? Kadang Aku lagi nulis, kadang Pak. tenggelam. Hah? Lagi nulis. Sedang menulis, Pak. Menulis apa? Surat apa? Surat Benar kok, Pak. kekasihnya. Menulis apa? Ini ada mau belajar bareng bahasa Inggris. Jadi aku mau ngerjain. Oke, kita masuk perang salib. Saudara tahu nggak kenapa munculnya perang salib? Kira-kira perang salib itu apa sih? Ada yang bisa memberikan jawaban perang salib itu apa? Kenapa muncul perang salib? Kan saudara sudah baca toh diktatnya. Ya. Ya, aku Pak boleh jawab Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau misalnya yang aku dapat ya Pak, kan karena ada Islam gitu. Dan Islam tuh mempengaruhi juga, terus ada jihad yang segala macam. Nah, untuk mempertahankan kekristenan, ada juga yang apa namanya, yang mempertahankannya dengan perang gitu. Yang awalnya emang baik apa tujuannya, tetapi pada akhirnya malah jadi politik juga, malah jadi sesuatu yang mementingkan negara, sesuatu yang mementingkan kelompok. Sehingga perang salib udah bukan mempertahankan iman, tetapi udah jadi ya 11-12 sama Islam gitu. Itu sih menurutku yang aku baca. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan yang lain memberikan komentar. Kita ini kan interaktif, namanya juga fellowship lewat online. Loh, ini yang hilang siapa tadi? No. Siapa yang hilang? Yang hilang siapa itu? Hilang. Lengkap Naomi nggak ada. Naomi kenapa? Naomi nggak bisa Ini sinyalnya kali Pak, sinyalnya. Soalnya mereka di lab. Mungkin sinyalnya agak kacau. Yang laki colong sampaikan di grup kayak Jeffrey, apa yang laki-laki? Jeffrey, Ardian, pada kemana? Jaringan krisis Pak. Hah? Tahu. Nah ini apa ini? Jeffrey ya? Hai Jeffrey. Ya Pak. Yang laki-laki lainnya mana? Yang laki Adrian, Yeskiel, Di kamar. Soalnya tadi di jalan makanya enggak. apa? Wifi-nya susah Pak. Oh, wifi-nya susah. Silakan, ada yang memberikan tanggapan tentang perang salib? Apa itu perang salib dan kenapa terjadinya perang salib? Nah, kan satu orang lagi, silakan. Jangan usah takut salah, jangan takut salah. Apa Mi? Mau bertanya katanya Mi? Bil.
Ada yang berikan tanggapan? Apa itu perang salib? Pak, saya Pak. Ya, silakan harapan. Kalau berdasarkan yang sudah ada di dalam buku, kalau perang salib itu adalah peperangan peperangan gereja barat untuk Perang apa? peperangan gereja barat untuk merebut kembali Yerusalem. Ya, itu perang apa? Itu perang agama, perang kekuasaan, perang politik, atau perang memperebutkan tanah? Apa itu perang agama? Atau perang kekuasaan? Atau perang yang berhubungan sama politik? Atau perang apa itu? Itu pengertian yang ada di buku loh, Pak, yang misalnya dijelaskan kalau perang salib itu ya itu dengan gereja barat untuk merebut kembali Yerusalem, tapi aku nggak tahu. Ya, di buku ya. Kita akan belajar lebih dalam ya tentang perang salib. Perang salib itu adalah perang memperebutkan tanah suci Yerusalem. Jadi itu perang kekuasaan yang ditunggangi oleh politik. Jadi ada perang kekuasaan yang ditunggangi oleh politik, itu yang dikenal dengan namanya perang salib. Jadi bukan perang agama. Jadi pada zaman dahulu penganut Katolik yang bukan Kristen, Katolik itu menggunakan perang salib itu untuk saling merebut yang namanya tanah Yerusalem. Itu dimulai pada tahun 1096 sampai abad ke-13. Jadi Eropa ingin memperluas agama dan budaya sampai ke luar negeri. Dan perang salib ini memotivasi kombinatif antara religius dan bukan religius. Jadi perang salib pertama, kalau kita melihat sini penyebabnya karena di tahun 814 ada kerajaan yang namanya kerajaan Viking ya. Mereka datang yang dipimpin oleh Raja Frank, kalau kita saudara lihat di buku. Lalu abad ke-11, Barat mengalami keseimbangan dalam hal pertahanan militer. Gereja lebih kuat, lebih kuat dan berpengaruh. Para pedagang Eropa sangat tertarik di dalam wilayah Mediterania. Jadi Mediterania itu wilayah yang pulau, yang negara kepulauan, yang kuat dengan perdagangan dan penjajahan, sehingga pada zaman itu latar belakang ini mengakibatkan terjadinya perang salib. Mereka ingin melebarkan kekuasaan untuk merebut tanah suci yang namanya Yerusalem. Ya, mulai tahun 1634, tentara Islam berhasil menguasai daerah yang sangat luas pada zaman itu. Ya, tahun 732, ya tentara Islam dihentikan di Tours, Prancis, tetapi pada abad ke-10, kalau kita melihat ada beberapa peristiwa yang menambah terjadinya perang salib. Jadi di abad ke-10 inilah dimulai, jadi 3 abad ya, 300 tahun. Abad ke-10 sampai abad ke-13, sebelum Islam masuk ke Indonesia. Jadi itu dimunculkan namanya perang salib. Kalau kita melihat di sini, perang salib juga sebagian Spanyol, terakhir benteng Islam di Spanyol, makanya Spanyol sekarang banyak Islam ya, yang direbut oleh Isabella, Ratu Isabella di Granada, dan Pulau Sisilia, akhirnya direbut kembali oleh Islam di abad ke-10, tahun 1090. Hal ini membawa kesan bahwa Tuhan menentukan nasib kepada kekristenan. Penduduk Eropa semakin padat dalam hal membutuhkan kebutuhan ekonomi, pertanian, perdagangan, sehingga mereka ingin memperluas daerah geografis untuk menguasai dunia. Makanya Eropa ingin menguasai dunia. Ya, kalau saudara lihat di sini selanjutnya ada namanya Paus Urbanus II. Kalau saudara lihat ada Paus Urbanus II. Di sinilah dia yang menyerukan tentang perang salib. Paus Urbanus II, kalau saudara lihat dalam diktat, nanti kita lanjut lagi ya, ini tinggal 5 menit, nanti kita connect lagi, saudara masuk lagi ya. Masuk lagi, kita kira kurang lebih 10 menit. Ya, ini ntar lagi mau habis, nanti kita connect lagi ya, connect ke Zoom ya. Ya Pak, siap. Ya, Paus Urbanus II menyampaikan pengarahan yang sangat penting di tanggal 27 November tahun 1095.
Ya, Paus Urbanus II dalam pidatonya menyuruhkan supaya orang Kristen Eropa menolong orang Kristen di Timur Tengah, khususnya Turki yang telah menguasai banyak wilayah Kristen dan tempat suci. Jadi pada zaman itu kalau saudara lihat di abad keempat, abad kelima, muncul di abad ketujuh, Islam menekan orang-orang Kristen di Timur Tengah. Jadi gereja Timur mengalami tekanan, ditekan terus, bayar pajak, banyak mereka yang dibunuh, bahkan banyak mereka yang dipaksa untuk pindah iman. Nah, disinilah Urbanus II berfungsi untuk menolong orang-orang Kristen yang ada di sana, supaya mereka bisa diselamatkan, supaya mereka bisa lepas dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, sehingga muncul yang namanya perang salib yang dilakukan, yang diserukan oleh Paus Urbanus II. Kalau kita lihat di sini, ia berkata, bukan Paus Urbanus II, tetapi Tuhan. Ya, dia mewakili Tuhan. Tuhan mengatakan melalui dia berani mengklaim ini perkataan Tuhan melalui Raja Paus Urbanus II, oleh seorang Paus Urbanus II. Dia bilang, saya sampaikan kepada hadirin dan minta agar pengarahan ini disampaikan kepada pihak yang tidak hadir, sebab Kristus yang memerintahkan, semua yang hadir melalui ketaatan itu langsung memperoleh pengampunan dosa. Reaksi ribuan hadirin sangat emosional dan mereka berseru, Dus Val, Allah yang menghendaki. Jadi Allah menghendaki untuk terjadinya perang salib. Seorang uskup bangkit berdiri dan mengucapkan bahwa dia bersedia untuk ikut perang salib dan mengambil tanda salib merah dan menyepitkan di jubah. Jadi ada jubah itu tanda salib merah di sini. Jadi dikenal dengan namanya perang salib. Jadi ada perang salib pertama, saudara bisa lihat di diktat, itu ingin membebaskan Yerusalem. Perang salib pertama, membangun kekuatan militer di Asia kecil selama 200 tahun. Lalu mengikuti rute, kalau kita melihat di sini Godfrey ya, saudara bisa baca sendiri perang salib pertama di buku. Tentara salib berhasil merebut Nisea. Jadi perang salib pertama, efeknya mereka bisa merebut kembali Nisea. Yang menang atas Turki, menguasai Antioquia tahun 1098 dan merebut yang dikenal dengan kota Edessa. Ya, setelah menang dalam perang salib, kalau saudara lihat, setelah dia menang dalam perang salib, tentara salib mendirikan 5 kerajaan dan provinsi feodal. Lalu kalau kita melihat di sini bersifat militer dan religius, keamanan yang bersifat militer dan religius, dan didukung oleh kapal perang dari Italia, yaitu Genoa dan Venice. Orang Muslim mengadakan penyerangan balik ke kota Edessa, dan ke kota Edessa kembali direbut oleh orang Islam. Kalau kita melihat di sini. Lalu pasukan Prancis sedikit beruntung karena dapat melepaskan diri dari kekalahan itu dan berhasil mencapai Yerusalem di tahun 1148. Ini beberapa hal yang terjadi di perang salib pertama. Kegagalan dari perang salib, kalau kita melihat dari perang salib pertama, saudara, mengakibatkan muncul lagi perang salib yang kedua. Ya, perang salib kedua membuat perjanjian antara tentara salib dengan Islam, membuat perjanjian sebab tidak bisa hidup dengan perang secara terus-menerus, tetapi sikap seperti ini tidak disetujui oleh tentara salib, karena tentara salib itu haus akan perang, mereka ingin menguasai daerah kekuasaan. Dalam pemerintahannya, tentara salib di timur tidak menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Akhirnya mereka terus mendesak, terus melakukan peperangan, dan tentara perang salib pertama mulai pudar. Yang mulai pudar adalah kekuasaan. Jadi mereka haus yang namanya kekuasaan. Di dalam perang salib kedua ini, Raja Prancis Louis VII membuat kekeliruan, termasuk Kaisar Roma Konrad III ya. Mereka melakukan penyerangan di Konstantinopel. Jadi mereka melakukan kesalahan. Mereka menyerang Konstantinopel, pasukan mereka dikalahkan di Dorelaum, Asia Kecil. Pasukan Prancis sedikit beruntung karena mereka bisa melepaskan diri dan berhasil datang ke Yerusalem.